Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kode dan kodar. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian kode dan kodar. Kode adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali tentang semua hal yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Sedangkan kodar adalah sebuah perwujudan dari ketetapan Allah tentang semua yang berkenaan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali. Jadi, perbedaan antara kode dan kodar itu adalah jika kode adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketetapannya masih dapat diubah dengan adanya usaha, ikhtiar, bertawakal dengan sungguh-sungguh. Sedangkan kalau kodar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketetapannya sudah tidak dapat diubah lagi oleh umat manusia bagaimanapun caranya. Selanjutnya saya akan menyebutkan dalil-dalil Al-Quran tentang kode dan kodar. Quran surat Al-Qamar ayat 49, Quran surat Al-Hadid ayat 22, Quran surat Al-Isra ayat 13, Quran surat At-Taghabun ayat 11, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua macam, ada takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Jadi takdir mu'allaq ini seperti kodok yang ketetapannya itu bisa diubah oleh manusia dengan adanya usaha, ikhtiar, dan bertawakal dengan sungguh-sungguh. Sedangkan takdir mubrom itu juga bisa disebut dengan kodar karena takdir mubrom tidak bisa diusahakan atau ditawar-tawar lagi oleh manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah segala perilaku dan perbuatan manusia guna mencapai sesuatu yang sedang ingin diraihnya. Sedangkan tawakal merupakan perbuatan lahir dan batin dengan pasrah, menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar dan tawakal itu ada kaitannya dengan kode dan kodar. Nasib manusia telah ditentukan Allah sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya.
Lalu setelah kita berusaha untuk meraih hasil yang kita inginkan, kita juga harus berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan berdoa, kita kembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, kita harus menerimanya dengan ridho dan ikhlas. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Melatih diri untuk lebih bersyukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun kesalahan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.